Bertemu kembali dengan Pak EF dalam pembelajaran IPA Terpadu kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menjumpai burung merpati. Nah, seperti yang Bapak katakan, burung merpati adalah burung yang sangat indah dan sangat lembut. Namun di samping keindahan dan kelembutannya, burung merpati ini ternyata memiliki sebuah kemampuan yang sangat fantastik. Pada zaman dahulu, burung merpati ini sering digunakan untuk pengantar surat. Maka burung merpati dikatakan juga sebagai burung pos. Kenapa dia digunakan sebagai pengantar surat? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa dia memiliki kemampuan yang sangat fantastis. Bahwa burung merpati ketika terbang ke suatu tempat, dia akan dapat kembali dengan baik ke tempat asalnya. Atau ke tempatnya semula. Nah, mengapa dia memiliki kemampuan tersebut? Ada apa di burung merpati? Ternyata pada burung merpati ini terdapat sistem kemagnetan, sistem navigasi. Nah, ibaratnya sebuah burung besi, yaitu pesawat terbang, yang memiliki sistem navigasi ketika terbang di udara. Begitu juga kapal laut memiliki sistem navigasi ketika berlayar di lautan luas. Sama dengan burung merpati. Burung merpati ternyata diberikan kemampuan oleh Tuhan memiliki sistem navigasi. Ini nanti yang kita pelajari. Kamu akan mempelajari lebih lanjut, gali lebih dalam, karena materinya juga sudah Bapak buat di Learning Management System kita. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke negara Jepang. Let's go! Halo, kita sekarang berada di negeri Sakura atau negara Jepang. Nah, seperti yang kamu lihat, Bapak sekarang berada di stasiun atau terminal kereta di Jepang, yaitu kereta maglev. Seperti pada burung merpati, bahwa burung merpati tadi Bapak katakan memiliki kemampuan dapat menggunakan sistem kemagnetan, sistem navigasi. Nah, sama juga dengan maglev, ternyata maglev juga menggunakan pemanfaatan kemagnetan di dalam teknologinya. Nah, di Jepang sudah dibuat kereta maglev ini. Nah, kereta maglev ini memiliki kelebihan, yaitu dapat bergerak dengan sangat cepat dan tidak menggunakan bahan bakar fosil dan tidak menggunakan motor listrik yang menggunakan banyak atau besar energi listrik. Namun, maglev menggunakan sistem kemagnetan di dalam teknologinya. Sehingga menurut teori, kereta maglev ini ketika bergerak di atas rel akan melayang, sehingga mengurangi gaya gesek dengan rel. Nah, bagaimana kereta maglev ini menggunakan atau memanfaatkan teknologi kemagnetan? Itu juga nanti akan kita pelajari. Bapak harapkan kamu gali lebih dalam. Sekarang kita menuju luar angkasa. Halo, sekarang kita sudah berada di luar angkasa. Kenapa Bapak mengajak kamu keluar angkasa? Karena kita mau mempelajari tentang bagaimana kemagnetan yang ada pada bumi. Ternyata bumi itu diibaratkan sebagai magnet batang yang sangat besar yang berada di dalamnya. Apa tujuan magnet ini? Ternyata Tuhan membuat magnet pada bumi ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan di bumi. Namun sebelum Bapak jelaskan bagaimana kemagnetan bumi ini menyelamatkan bumi dari kepunahan, kita harus melihat dulu bagaimana magnet bumi itu sendiri. Bahwa magnet bumi juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Berbeda dengan kutub geografis.
Ini harus Bapak jelaskan kepada kamu. Apa bedanya? Kutub geografis itu, misalnya nih, kutub geografis utara bumi, kutub geografis selatan bumi, itu hanya menyatakan letak bumi, bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan kutub magnet bumi, kutub utara magnet bumi itu berada imajiner terletak di kutub selatan geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak imajiner di kutub utara geografis bumi. Makanya kutub utara dan kutub selatan jarum kompas selalu menunjukkan ke arah kutub utara dan kutub selatan geografis bumi. Bapak harapkan kamu sudah paham. Jadi, bagaimanakah magnet bumi dalam melindungi bumi dari sinar kosmik matahari? Mari kita perhatikan video berikut ini supaya anak-anak kami bersyukur akan ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ledakan di matahari, maka sebagian dari gelombang panas terlepas dari matahari. Seperti pada gambar, gelombang panas tersebut akan terlepas dan terbang ke alam semesta, termasuk di tata surya kita, dan melewati seluruh planet. Kemudian setiap planet yang dilaluinya akan terseret atmosfernya. Ini adalah ledakan yang dimaksud, gambar ledakan yang dimaksud. Kemudian gelombang panas tersebut akan bergerak menuju planet-planet. Seperti yang Bapak katakan tadi, gelombang panas tersebut akan menyeret atmosfer yang ada di planet itu. Karena apa? Karena tidak ada medan magnetik yang cukup kuat untuk melawan gelombang panas tersebut. Ketika melewati Merkurius juga dan Venus, ini akan terseret atmosfernya. Kemudian sampailah gelombang panas tersebut pada planet yang kita tempati, yaitu bumi. Namun karena kebesaran Tuhan, bumi memiliki kemagnetan yang cukup kuat atau medan magnetik yang cukup kuat untuk melawan gelombang panas tersebut. Nah, seperti yang tampak pada gambar, ketika gelombang panas tersebut melewati medan magnetik tersebut, gelombang panas tersebut akan bergesekan dengan gelombang magnetik yang menimbulkan cahaya. Cahaya-cahaya tersebut akan kembali ke kutub magnetik bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan bumi. Sehingga muncullah yang namanya aurora. Nah, bagaimana menurut kamu sistem kemagnetan bumi melindungi bumi dari bahaya sinar kosmik? Coba kita bayangkan, bagaimana jika sistem kemagnetan bumi menjadi hancur? Pasti manusia akan musnah. Bumi akan kering seperti planet Merkurius dan Venus, karena tidak memiliki sistem kemagnetan yang kuat seperti bumi. Jadi, marilah kita bersyukur akan anugerah Tuhan kepada kita. Selanjutnya, kita kembali ke bumi. Wah, akhirnya kita sampai juga di bumi. Ternyata di bumi lebih sejuk dari di luar angkasa. Nah, kenapa Bapak ajak kamu kembali ke bumi? Karena kita mau melihat sistem pembangkit listrik seperti yang di belakang ini. Nah, pembangkit listrik, ya, di dalam pembangkit listrik ternyata ada sesuatu sehingga dapat dihasilkan listrik yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Apa itu? Nah, yang pertama itu generator, ya. Generator ini adalah pembangkit listrik, ya. Kemudian ada trafo.
Ya. Nah, ketika listrik sudah dibangkitkan oleh generator, kemudian mau dihantarkan ke rumah kita, karena pembangkit listrik dengan rumah kita memiliki jarak yang cukup jauh, maka tegangan yang dihasilkan oleh generator harus kita naikkan untuk menghindari banyaknya arus yang terbuang melalui penghantar, sehingga tidak mengalami kerugian dong PLN. Nah, kemudian setelah dinaikkan menjadi sekian volt, maka ketika mau sampai di rumah kita, tegangan tersebut harus diturunkan, karena nanti komponen-komponen di rumah kita tidak sanggup menahan tegangan sebesar itu. Maka diturunkanlah tegangan tersebut. Untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan, ada alat yang dinamakan dengan trafo. Maka pada generator dan trafo sebenarnya prinsipnya hampir-hampir sama, yaitu juga menggunakan sistem kemagnetan, yaitu induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Sekilas Bapak jelaskan bahwa induksi elektromagnetik itu adalah bangkitnya gaya gerak listrik akibat adanya perubahan garis-garis gaya magnet di dalam memotong kumparan. Nah, bagaimana maksudnya gaya gerak listrik yang memotong kumparan? Ada perubahan dan lain sebagainya. Kok bisa ada? Bagaimana caranya? Nah, ini nanti yang akan kamu gali lebih dalam materi-materi yang sudah Bapak sediakan pada learning management system kita. Bagaimana menurut kamu pembelajaran kita tentang kemagnetan? Tentu sangat menarik karena ternyata kemagnetan sangat berperan dalam kehidupan manusia. Mulai dari kesehatan, bagaimana kemagnetan bumi melindungi kita dari sinar kosmik, kemudian bagaimana listrik dibangkitkan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Jadi, marilah kita bersyukur akan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, tetap semangat dan sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.